Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Masa Kejayaan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dahsyatnya pertolongan Allah pada Perang Badar. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, yaitu pada tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi. Menurut para ahli sejarah, tentara kaum muslimin dalam perang Badar berjumlah 313 orang, terdiri dari 77 orang muhajirin dan 236 orang ansor. Pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Pertempuran itu terjadi antara sekelompok kecil muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dan tentara Mekah yang kuat dari suku Quraisy yang menentang pesan Islam. Meskipun kalah jumlah dan kalah dalam hal peralatan militer, umat Islam muncul sebagai pemenang. Dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, komunitas muslim melakukan pertempuran ini melawan tentara Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal dekat Badar, provinsi Madinah. Pertempuran ini juga menyaksikan pembunuhan para pemimpin penting Quraisy, termasuk Umayyah ibnu Khalaf dan Abu Jahal, di tangan umat Islam. Penyebab pecahnya perang Badar ialah ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Hal ini menyebabkan kaum muslimin harus hijrah dari Makkah ke Madinah demi menghindari tindakan zalim yang dilakukan kaum Quraisy. Sayangnya, ketegangan dan bentrok antar keduanya semakin memanas. Bahkan setelah hijrah pun kaum muslimin dan kafir Quraisy tetap berseteru. Ketegangan yang makin memuncak itu menjadi lahirnya perang antar keduanya, perang besar, yaitu bernama Perang Badar. Kemudian penyebab lain dari pecahnya Perang Badar ini adalah balas dendam kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Sebelum perang besar pertama itu berlangsung, telah terjadi perang antar keduanya dengan skala kecil, bahkan tidak dapat disebut sebagai perang. Sejatinya Rasulullah telah menyiapkan 3 petarung yang sangat tangguh dari kalangan muhajirin. Akhirnya majulah 3 sahabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib, Ubaidah bin Al-Harits, dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketiganya melawan 3 orang kafir Quraisy, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Pada masa lalu, sebuah pertempuran di medan perang akan dimulai terlebih dahulu dengan duel pembuka 1 lawan 1 antar prajurit pilihan masing-masing kubu yang berperang. Begitupun ketika perang Badar meletus, Rasulullah menunjuk 3 orang untuk bertarung menghadapi prajurit yang telah disiapkan kaum kafir Quraisy. Mulanya Rasulullah memilih 3 orang prajuritnya dari kalangan Ansor untuk maju dalam duel pembuka perang Badar, tetapi kaum kafir Quraisy menolak melawan prajurit yang tidak mereka kenal. Kaum kafir Quraisy meminta Rasulullah mengganti 3 prajurit utusannya dari kalangan muhajirin. Menurut cendekiawan muslim asal Turki Muhammad Fatullah Gulen, permintaan kaum Quraisy agar Rasulullah mengganti 3 orang prajuritnya justru sebuah kesalahan. Sebab pilihan Rasulullah menunjuk terlebih dulu 3 prajurit dari kalangan Ansar merupakan sebuah strategi. Sejatinya Rasulullah telah menyiapkan 3 petarung yang sangat tangguh dari kalangan muhajirin. Permintaan kaum kafir Quraisy pun dengan lantang dijawab Rasulullah. Rasulullah lantas memerintahkan sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib, Ubaidah bin Al-Harits, dan Ali bin Abi Thalib memenuhi tantangan kafir Quraisy itu. Sementara dari pasukan musyrik tampil 3 orang, yaitu Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Ketiga orang ini sama sekali bukanlah orang sembarangan, sebab mereka adalah kepala-kepala suku terkuat kaum Quraisy. Duel 1 lawan 1 itu pun dimenangkan kaum muslim ketika 2 orang bersaudara, yaitu Utbah dan Syaibah dan anaknya Walid bin Utbah tewas. Seketika itu pula semangat pasukan musyrik hancur berkeping-keping. Dalam duel itu, di pihak muslim, Ubaidah terluka parah. Ia pun dibawa ke hadapan Rasulullah hingga kemudian syahid. Seiring berjalannya peperangan, kepala Abu Jahal kemudian dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal. Kepalanya dibawa kepada Nabi Muhammad dan mayatnya dilemparkan ke dalam sumur tempat mayat-mayat kaum musyrik dilemparkan, yakni di dalam sumur Badar. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan dan persenjataan, tetapi kaum muslim berhasil memenangkan peperangan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa ribuan malaikat ikut menjadi pasukan dalam perang ini. Kisah ini tercatat dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 123-126. Sungguh,
Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga. Niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda, dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira lagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Orang-orang muslim pun bertempur dengan bantuan para malaikat. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah, dia berkata, pada saat itu ada kepala orang musyrik yang terkulai tanpa diketahui siapa yang telah membabatnya. Ada pula tangan yang putus tanpa diketahui siapa yang membabatnya. Hingga akhir pasukan muslim pun menang dan orang Quraisy mundur dari pertempuran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dari cerita ini kita menjadi pribadi yang lebih yakin dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi untuk channel yang selanjutnya.